Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya berada di rumah. Teman-teman, hari ini kita merayakan hari kemenangan. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa insyaallah diberikan waktu, diberikan panjang umur untuk bisa menjalankan ibadah haji insyaallah. Teman-teman, apa sih sebenarnya esensi dari takbiran? Jadi takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itu adalah takbiran kemenangan. Jadi di zaman Nabi, jadi teman-teman, di zaman Nabi pada saat Nabi berhasil menguasai Mekah, itu saking gembiranya pada saat itu banyak sahabat Nabi itu takbir. Jadi mereka takbir. Nah, pada saat itu Nabi menyatakan bahwa tunggu dulu, ada lawan kita yang lebih besar, yaitu kita akan memerangi yang namanya hawa nafsu. Nah, di zaman itu baru diadakan yang namanya, pada saat itu kan, pada saat tanggal dimana ditaklukan Mekah itu ditentukan sebagai tahun 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah. Nah, disitulah baru ada bulan Ramadan. Jadi teman-teman, saya hanya mengambil esensi dari kemenangan. Nah, banyak beberapa buku, beberapa penelitian bahwa Islam yang dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Kita pernah, sebagai agama Islam, kita pernah berjaya sampai menguasai sepertiga dunia. Tapi teman-teman, kita harus tahu di zaman sekarang kita harus menyadari bahwa keadaan muslim hari ini itu bisa dihitung jari orang-orang yang sukses. Orang-orang penemu itu bisa dihitung jari. Artinya yang lebih aktif, yang lebih menguasai dunia ini rata-rata adalah orang-orang barat, orang-orang barat yang luar biasa hebat. Jadi apa esensi dari hal itu? Jadi menurut hemat saya, muslim ini beberapa banyak yang salah mindset. Beberapa mereka berpikir bahwa hidup ini kita harus beribadah dalam hal kita selalu memuji terus, memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebenarnya tujuan kita hidup di bumi ini adalah kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya kita punya misi untuk memakmurkan bumi ini. Jadi bukan hanya perkara kita berbicara akhirat terus. Jadi ada hablum minallahnya, ada hablum minan nasnya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa dunia itu tidak penting, akhirat nomor 1. Nah, saya bisa bertanya balik, ini menurut saya itu lucu. Kita ingat, untuk masuk ke akhirat, itu kita mengumpulkan pahala itu di dunia ini loh. Jadi kita masuk di surga atau tidak itu tergantung dari apa yang kita lakukan di bumi, di dunia artinya. Jadi sangat relevan. Nah, dalam beberapa hadis ada tiga
amal ibadah yang tidak terputus pada saat kita meninggal, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal yang soleh, yang ketiga amal jariah dan anak yang soleh. Salah satunya kita bisa zikir tiap hari, kita bisa sholat tiap hari. Tetapi kenapa harus ada amal jariah? Karena masa tunggu di kubur itu tidak lama, teman-teman. Maaf, lama sekali. Itu bisa jutaan tahun, ribuan tahun. Kita hidup di bumi cuman paling tinggi 100 tahun umur kita. Itu pun tidak bisa untuk selama itu beribadah. Maka dari itu dimudahkan kita untuk membangun yang namanya amal jariah. Amal jariah, kemudian anak yang soleh, keturunan kita yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat dalam maqasid syariah, artinya maqasid syariah itu kita harus bisa memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang hebat, kita pertama harus berasal dulu dari dalam diri kita. Artinya kalau kita berbicara kemenangan ini kan teman-teman lihat sendiri, banyak hari ini saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji. Nah, untuk ibadah haji kan tidak gratis, kita perlu bayar ke sana, dan biaya haji itu semakin tahun semakin mahal. Dan haji itu ada banyak model, ada yang biasa, ada yang plus. Begitu juga untuk umroh, begitu. Jadi untuk menjadi menang harusnya kita memiliki kemerdekaan finansial. Jadi kemerdekaan finansial itu seperti apa? Jadi kita memiliki tabungan. Dalam kemerdekaan finansial kita itu adalah pondasi. Kita memiliki tabungan, kita memiliki investasi, dan kita memiliki dana sehari-hari untuk belanja. Tetapi untuk sukses kita harus sampai di titik yang paling tinggi, yaitu kebebasan finansial, yaitu kita memiliki asuransi syariah, terus kita punya tabungan, punya investasi, dan baru kita belanja. Nah, artinya mari kita sebagai muslim kita seimbangkan. Jangan kita memiliki mindset yang selalu jauh dari bahasa-bahasa kesuksesan. Jangan sampai, ingat teman-teman, uang itu hanya alat tukar. Jadi kalau kita menjadi sukses itu atau menjadi hebat, itu adalah kita punya kapabilitas, kita punya nilai, kita punya value. Kenapa kita bisa kaya raya? Kenapa kita bisa sukses? Karena orang mau membayar kita, karena kita sudah memberikan value kepada orang tersebut. Makanya mereka bayar dalam bentuk uang gitu. Jadi bukan berarti kita cinta dunia, bukan. Itu namanya alat tukar, atau uang itu penghargaan yang diberikan kepada kita. Contoh, kita sebagai pengusaha, kita sebagai profesional, seperti contoh dokter. Dokter itu membantu masyarakat, dia dibayar. Itu bukan karena dia cinta dunia, tidak. Itu memang penghargaan dia yang diberikan kepada dia karena dia sudah menjadi profesional di bidang kedokteran, seperti itu. Inti dari video ini saya hanya berbagi, mungkin diambil saja apa baiknya dan tolong dibuang kesalahannya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya, teman-teman. Mohon dimaafkan. Saya hanya menyampaikan bahwa kita harus menang dalam bidang kemerdekaan finansial. Sukses buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.